bagaimana menghargai apapun, sekecil apapun pencapaian dari si anak tadi. Ya, kita harus bangga dengan apa yang sudah menjadi pencapaian dari anak tersebut gitu ya. Kita harus kasih reward gitu ya. Reward tidak harus mahal bagi kami, Mbak. Reward itu bisa ucapan terima kasih, panggilan sayang gitu ya. Jadi kemudian diumumkan di hadapan teman-temannya, itu menjadi sebuah kebanggaan untuk anak-anak kami. Ada orang tua yang ya mengajak anaknya untuk ya salat tarawih gitu ya. Meskipun anaknya katakan nanti lari-lari begitu, tidak apa-apa ya, Bu. Yang penting diajarkan dulu ya. Iya, memang Rasulullah pun ketika sholat juga digoda sama cucunya ya. Iya kan? Ada yang minta gendong, tapi Rasulullah dengan sabar gitu ngajarin cucunya bagaimana sholat dengan baik gitu ya, ditaruh dan tidak dimarahin gitu. Dan anak-anak pun juga harus begitu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network bersama saya Vika Saraswati. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang cara mengajari anak puasa Ramadan. Seperti yang kita ketahui saat ini umat Islam sedang berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ibadah puasa Ramadan memang diwajibkan bagi seseorang yang sudah akil balik. Namun orang tua idealnya mulai mengajari anak berpuasa sejak dini. Lalu bagaimana tips puasa yang bisa diaplikasikan untuk anak dan cara mengajari anak memahami makna puasa? Nah, Tribuners, telah hadir bersama saya Ibu Tuti Susilowati atau yang akrab disapa Bu Usi gitu ya, Kepala Sekolah dan Wakil Direktur Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Usi? Alhamdulillah baik Mbak Vika. Terima kasih ya Bu telah berkenan hadir di podcast Harian Surya Tribun Jatim Network. Alhamdulillah kami sangat senang Mbak bisa berbagi hari ini di sini. Mungkin bisa menyapa teman-teman Tribuners. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Usi, Kepala SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo dan juga Wakil Direktur dari Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Matur nuwun. Nah, ini Bu, bagaimana sih Bu cara memperkenalkan anak dengan aktivitas puasa? Aktivitas puasa ya, ini hal yang memang sudah kita tunggu-tunggu Mbak ya, selama setahun penuh ketika menjelang puasa itu memang semuanya akan berbahagia gitu ya menunggu bulan suci Ramadan ini. Jadi ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, kita sudah harus mulai menggaungkan tuh Mbak yang namanya puasa nih, bentar lagi puasa gitu ya. Apalagi kami di lembaga pendidikan itu Mbak, kami dekat dengan anak-anak ya, anak-anak yang mulai pada masa akil balik gitu ya, usia-usia SMP yang memang sudah diwajibkan untuk berpuasa gitu ya. Sehingga dimulai di bulan Sya'ban itu anak-anak sudah kita ajari untuk puasa Sya'ban Mbak. Agar ketika nanti di bulan Ramadan anak-anak ini sudah terbiasa dengan puasa Ramadan. Ya. Dan ketika menjelang Ramadan, anak-anak kita ajakin untuk tarhib Ramadan Mbak. Jadi di situ anak-anak kita ajari tentang konsep puasa itu seperti apa. Kami ajarin tentang maknanya apa, tujuannya apa untuk kita begitu. Jadi di kami itu menjadi agenda rutin. Agar anak-anak sebelum melakukan apa yang memang itu sudah menjadi kewajiban seorang muslim, mereka tahu dalilnya, mereka tahu tentang hadisnya seperti itu. Bahwasanya puasa itu nanti adalah untuk menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang bertakwa gitu kan. Bertakwa seperti apa, itu yang akan kami berikan anak-anak konsep itu di kegiatan tarhib Ramadan begitu Mbak Vika. Iya. Nah, untuk cara melatih puasanya sendiri bagaimana Bu? Untuk puasa Sya'bannya tadi dilakukan selama berapa hari sebelum Ramadan? Kami Sya'ban ini lebih kepada puasa ke Senin Kemis dulu Mbak. Jadi dirutinkan puasa Senin Kemis itu. Jadi anak-anak ini memang puasa Senin Kemis adalah hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kami di sekolah gitu ya. Jadi kami tuh ada reward puasa Senin Kamis gitu ya untuk anak-anak. Kemudian juga puasa Ayyamul Bid. Nah, ketika Sya'ban ini anak-anak kita intensifkan nih, yang biasanya di bulan-bulan biasa puasa Senin Kamisnya masih bolong-bolong, di Sya'ban ini
Iya, harus dirutinkan lagi. Kemudian yaumul bidnya, baru kemudian ketika Ramadan insya Allah anak-anak sudah siap untuk melaksanakan puasa sebulan penuh begitu. Ya. Nah ini Bu, kalau itu tadi kan dari sekolah ya Bu ya. Kalau dari lingkungan keluarga terlebih dahulu itu apa Bu yang harus diperhatikan orang tua untuk melatih anaknya berpuasa sejadi? Iya. Kami memiliki sinergi Mbak ya, kemitraan dengan orang tua begitu. Jadi di sekolah kami itu peran orang tua itu merupakan segitiga emas buat kami Mbak ya. Jadi di sekolah itu ada unsur sekolah, ada orang tua dan juga ada siswa gitu. Kami mewadahi orang tua melalui komite sekolah Mbak. Jadi di komite sekolah itu kami ada divisi tentang dakwah. Jadi di situ orang tua diberikan pemahaman gitu ya, semacam kegiatan parenting begitu tentang bagaimana membekali anak-anak dengan ilmu puasa yang benar, tentang sholat yang benar. Jadi sebelum selain anak-anak juga kita ajarin di sekolah, orang tua juga kita edukasi Mbak. Iya, itu yang kami lakukan di sekolah. Jadi tidak hanya anak-anak bersekolah, orang tua pun juga bersekolah begitu. Iya. Jadi alhamdulillah Mbak, dengan ilmu yang kami berikan melalui parenting, kadang juga melalui flyer Mbak, kadang edukasi sekarang kan bisa dengan infografis, dengan flyer tentang Ramadan seperti apa. Itu alhamdulillah orang tua juga teredukasi dengan menyiapkan anak-anaknya bagaimana mereka bisa sukses di Ramadannya begitu. Nah kemudian kalau sudah dengan cara yang sedemikian rupa ya Bu ya, sudah disusun, nah seperti apa ini Bu antusias anak-anak menyambut puasa? Alhamdulillah Mbak, mungkin setelah 2 tahun anak-anak menjalankan puasa di tengah pandemi ya, tahun ini anak-anak sudah mulai nih. Kami diberikan ruang gitu ya oleh pemerintah untuk bisa menyambut puasa Ramadan dengan lebih ada relaksasi begitu ya. Sehingga kami akhirnya menjalin kemitraan Mbak dengan kepala desa di sekitar sekolah kami, dengan polsek gitu ya. Kami memohon izin gitu ya untuk melaksanakan agenda rutin kami yang selama ini kami biasakan di sekolah gitu, yaitu Pawai Ramadan Mbak. Pawai Ramadan? Iya. Jadi Pawai Ramadan itu adalah bagaimana kita melakukan syiar dakwah kepada masyarakat itu ya, untuk masyarakat itu juga antusias bergembira menyambut Ramadan. Di sana kami memberikan slogan-slogan tentang keutamaan puasa, tentang pahala yang akan didapatkan ketika puasa gitu. Jadi anak-anak membuat banner Mbak, membuat slogan-slogan sendiri. Kemudian mereka juga melakukan infak gitu ya. Sebelumnya mereka berinfak, nabung dulu, yang kemudian dibelikan kurma Mbak. Jadi berbagi kurma, berbagi tasbih, berbagi alat-alat sholat untuk masyarakat sekitar di sekitar sekolah. Dan kami melakukan pawai dengan didampingi Satgas Covid dari desa gitu. Sehingga alhamdulillah masyarakat juga merasa keberadaan anak-anak ini, sekolah kami itu menjadi menjadi warna dakwah buat mereka untuk semarak menyambut Ramadan gitu. Ya. Nah, misalkan Bu, setelah anak-anak antusias ya Bu ya dalam menjalankan ibadah puasa, apakah orang tua atau guru itu boleh menerapkan sistem reward gitu ya, penghargaan untuk anak-anak? Iya, nah, jadi penghargaannya sebaiknya seperti apa? Jadi kalau hadiah gitu ya, dalam Islam itu kan kita diperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita cintai gitu ya, atas prestasinya gitu ya. Jadi di sekolah sendiri, hadiah bagi anak-anak yang menjalankan puasa dengan istiqomah ditambah dengan amalan yang sudah kami programkan itu mendapatkan reward tersendiri Mbak nanti. Jadi ketika pasca Ramadan, anak-anak halal bihalal itu biasanya akan kami umumkan tuh Mbak. Anak-anak dengan hafalan Quran terbanyak ketika di bulan puasa, tilawah terbanyak. Anak-anak yang puasanya alhamdulillah 30 hari nggak bolong begitu ya. Anak-anak yang ketika puasa rajin sholat tarawehnya, nggak pernah bolong. Mereka selalu menulis apa yang menjadi kajian saat taraweh begitu. Kemudian anak-anak yang rajin sedekahnya itu
kami buatkan program-program sendiri Mbak untuk anak-anak yang kemudian anak-anak itu mengisi kalau di kami ada program daily activity Mbak. Itu dilakukan pengisian dilakukan secara online gitu ya melalui Google Form. Jadi anak-anak report di situ Mbak aktivitas sehari-harinya. Anak-anak sendiri ya Bu ya yang menuliskan? Iya, anak-anak sendiri ya karena anak-anak SMP itu udah mulai besar ya Mbak ya udah lebih ahli lah dalam teknologi gitu kan. Kemudian itu harus jujur ya Bu ya? Harus jujur Mbak. Jadi di kami itu kejujuran dan integritas itu nomor 1 Mbak. Kemudian setelah itu anak-anak akan kami hitung tuh akan kami rekap dan kami nanti akan umumkan ketika halal bihalal dan akan dirayakan bersama gitu. Jadi kebiasaan kami itu adalah merayakan kebaikan secara bersama-sama agar kebaikan itu menjadi virus-virus baik untuk yang lainnya gitu. Luar biasa ya Bu, keren sekali ya. Kalau jadi anak-anak akan semakin antusias untuk puasa penuh begitu. Iya, insya Allah Mbak. Nah lalu bagaimana cara mengajari anak agar ya Bu ya, selain berpuasa itu tadi kayak supaya tahu makna Ramadan itu secara penuh. Misalkan juga diajarkan amalan-amalan apa yang sebaiknya harus dikerjakan saat Ramadan, itu seperti apa Bu cara mengajari? Iya, jadi ketika Ramadan itu sesuai dengan di Al-Baqarah ya Mbak ya, itu kan disebutkan bahwasanya diwajibkan kepada seluruh kita umat muslim dan juga umat terdahulu untuk berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa gitu ya, la'alakum tattaqun gitu ya. Di situ anak-anak kita ajari konsep takwa Mbak. Takwa itu seperti apa sih? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah tanpa terkecuali dan meninggalkan larangannya. Perintah Allah apa saja sih yang paling utama di bulan puasa? Itu kami berikan ketika di kegiatan Tarhib Ramadan Mbak. Jadi kami berikan pembekalan kepada anak-anak tentang amalan-amalan apa yang harus anak-anak kerjakan selama puasa. Misalkan anak-anak harus tilawah, kemudian menghafal Qur'annya, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, kemudian melaksanakan qiyamul lail, ya sholat tahajudnya, tarawihnya, kemudian sholat witirnya, sholat duhanya juga semakin intensif lagi gitu. Itu menjadi program-program yang harus menjadi challenge buat anak-anak yang anak-anak itu harus selesaikan di bulan Ramadan. Iya. Dan itu semuanya terikot Mbak. Jadi kami biasa meminta kepada anak-anak untuk menuliskan apa yang sudah mereka biasa lakukan. Iya, mereka biasa kerjakan begitu. Jadi menjadi portofolio untuk dirinya sendiri nantinya. Iya. Berarti kayak ini semua tuh based on data gitu ya Bu. Iya, mereka betul. Tidak bisa kayak bilang saya lo puasa penuh, enggak ada harus ada buktinya semua. Iya. Karena kami juga punya visi yang jauh ke depan gitu ya. Agar anak-anak kami itu juga nantinya bisa menjadi leader muslim terbaik gitu Mbak ya. Yang mereka memiliki perencanaan hidup yang matang gitu ya. Sehingga saat ini pun kami juga mempelajari mengajari anak-anak bagaimana setiap apa yang mereka lakukan mereka harus membuat perencanaan dan menuliskannya, mendokumentasikannya. Jadi perencanaan based on data itu menjadi hal yang sudah menjadi habit untuk anak-anak kami gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Maksudnya sampai ada tujuan jangka panjangnya untuk jadi leader. Iya, pentingnya portofolio bagi anak-anak gitu ya, menghargai dirinya sendiri. Keren gitu ya. Bu, CV-nya udah bagus sejak SMP. Insya Allah semoga Mbak itu belajar ya. Kami ya memang tidak semuanya 100% anak-anak bisa melakukan itu, tapi kami mencoba untuk membiasakan itu menjadi sebuah budaya di sekolah kami. Iya. Nah ini Bu ya, tapi kemudian apa hal yang harus yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat mengajarkan anak puasa? Misalkan terkadang ya Bu ya, ada kasus yang terjadi itu orang tua atau guru di sekolah kerap membandingkan misalkan anaknya dengan atau siswanya yang lain. Misalkan anak yang ini belum bisa berpuasa, kemudian dibandingkan dengan anak lainnya yang sudah bisa berpuasa, kemudian kan dia mungkin jadi down begitu ya Bu. Itu sebaiknya seperti apa? Iya, beberapa kasus memang kami temui Mbak. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin tidak memiliki hubungan harmonis dengan orang tua karena merasa dibandingkan dengan temannya, dengan saudaranya. Ini merupakan hal yang tidak nyaman gitu ya. Sehingga di sekolah kami itu punya program BK Mbak. Jadi kami punya namanya
on call 24 hours gitu ya Mbak. Oh. Iya, jadi BKKM buka layanan konseling gitu ya. Untuk orang tua yang mengalami masalah ketika mereka berkomunikasi dengan putra-putrinya. Begitu pula sebaliknya, anak-anak yang punya masalah dengan orang tuanya gitu. Jadi dari program itu Mbak, kami tampung nih masalah anak-anak yang kadang merasa minder, merasa kecil hati ketika ibadah mereka, achievement mereka, prestasi mereka itu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Sehingga kami melakukan upaya pendekatan kepada orang tua, kepada anak, bagaimana menghargai apapun, sekecil apapun pencapaian dari si anak tadi. Ya, kita harus bangga dengan apa yang sudah menjadi pencapaian dari anak tersebut gitu ya. Kita harus kasih reward gitu ya. Reward tidak harus mahal bagi kami Mbak. Reward itu bisa ucapan terima kasih, panggilan sayang gitu ya. Jadi kemudian diumumkan di hadapan teman-temannya, itu menjadi sebuah kebanggaan untuk anak-anak kami. Iya. Nah, tapi untuk ini Bu, kalau misalkan untuk pendekatan ke orang tuanya sendiri, apakah perlu diberitahu jangan sampai membandingkan anak dengan yang lain begitu loh Bu? Iya. Apakah juga ada kerap diomongkan seperti itu? Iya, kami itu ada program home visit Mbak. Jadi guru kami, kemudian juga salah satu pimpinan di sekolah kami gitu secara bergantian berkunjung ke rumah wali murid yang memiliki masalah kepada putra-putrinya. Kami ajakin berbincang-bincang, kemudian juga kami berikan edukasi Mbak ya, edukasi, kemudian juga semacam pengenalan tentang parenting kepada orang tua tersebut. Jadi kan melakukan teknik coaching kepada orang tua tersebut Mbak. Kemudian itu secara personal, kami pun secara umum juga melakukan kegiatan parenting kepada orang tua tentang bagaimana mendidik pola asuh kepada anak gitu ya, karena anak itu sejatinya tidak ingin dibanding-bandingkan. Anak sejatinya pengennya dia adalah yang terbaik, yang nomor satu, dan bagaimana kita mengapresiasi dan mengarahkan dia gitu. Kita anak nggak bisa matematika, kita paksa untuk dia pintar matematika gitu loh. Justru di sekolah kami itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Mbak. Jadi pembelajaran berbasis kepada minat bakat. Wah, keren tuh. Iya, ketika anak-anak tidak suka matematika, belum tentu dia itu tidak berbakat. Iya, jadi dari situ kita menerapkan multi method Mbak ketika mengajar anak-anak. Jadi guru di kelas tuh memang ditantang untuk bagaimana mereka bisa mewadahi bakat minat anak-anak ini untuk menjadi sebuah pembelajaran yang harmonis di sekolah sehingga setiap anak merasa diakui begitu. Begitu pula dalam hal puasa ini gitu ya. Anak-anak ketika dibandingkan dengan ini puasanya ini 30 hari ngajinya sekian juz itu pasti mereka nggak suka Mbak. Nggak suka benar. Iya, jadi ya pencapaian apapun dari si anak ini harus diapresiasi oleh orang tuanya gitu. Jadi memang pentingnya sinergi edukasi kepada orang tua tentang pentingnya bagaimana pola asuh kepada anak ini sangat diperlukan gitu. Nah, kita lanjut nih Bu. Nah, kalau ini bulan Ramadan tuh juga rasanya tidak lengkap kalau tidak ada tarawih gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, ini kan orang tua juga perlu mengenalkan tentang sholat tarawih kepada anak. Nah, ini seperti apa ini Bu caranya orang tua sebaiknya mengenalkan tarawih kepada anak? Iya. Jadi tarawih itu merupakan salah satu amalan sunnah itu yang dianjurkan untuk saat kita berpuasa gitu ya di bulan Ramadan begitu. Jadi kami juga memberikan pemahaman gitu ya kepada orang tua gitu ya, baik melalui edukasi atau mungkin ilmu-ilmu ya dari infografis dari sekolah, pengumuman atau mungkin juga sharing-sharing dengan wali kelas begitu. Itu tentang pentingnya anak-anak itu dibiasakan untuk sholat tarawih gitu ya. Karena tidak sedikit dari anak-anak kami yang mungkin tinggal di perumahan elit Mbak ya, yang mereka jauh dari masjid jauh dari musola, sehingga akhirnya mereka melewatkan sholat tarawihnya gitu ya. Nah, akhirnya dari situ kami membuat program Mbak, sholat tarawih bersama gitu, bersama keluarga gitu. Jadi sholat tarawih bersama keluarga itu anak-anak memberikan laporan kepada sekolah gitu kan, bahwasanya
hari pertama hingga hari nanti kesekian 29 atau 30 nanti mereka melaksanakan ibadah puasa sholat tarawih secara bersama-sama dengan keluarganya. Bisa di musola, bisa di masjid atau di rumah dengan keluarga masing-masing gitu. Dan tidak berhenti dari laporan siswa juga Mbak, kami pun juga kadang juga meminta ya secara acak begitu, kami telepon orang tua, gimana tarawih Ananda gitu, apakah bolong-bolong, gimana sholat malamnya gitu. Itu apa ya, untuk sekaligus kita ngecek kejujuran anak-anak kita gitu. Dan alhamdulillah kami lihat kemarin di jurnal ya, di jurnal Ramadannya anak-anak di daily activity itu anak-anak istiqomah untuk tarawihnya itu. Kami lihat tuh berjamaah seperti itu. Luar biasa ya. Berarti kayak apa memang pendekatan seperti itu yang lebih bagus gitu ya. Iya, karena pendidikan ini kan memang sinergi yang harus yang harmonis yang harus dibangun antara sekolah dan juga orang tua gitu. Jadi apapun yang jadi program sekolah harus disampaikan kepada orang tua, dikawal bersama-sama agar tujuan ini tercapai. Nah ini Bu, saya mencoba mengambil satu contoh negara yang apa ya Bu, dalam hal sholat tarawih ini yang menarik ya Bu. Ada di negara Turki itu setelah sholat tarawih anak-anak itu justru diajak bermain oleh imamnya. Mungkin ini pemandangan yang tidak biasa begitu ya. Tidak lazim ya di negara kita. Nah itu kalau misalkan diterapkan di Indonesia apakah mungkin Bu supaya anak-anak jadi lebih senang begitu ya Bu datang ke masjid. Iya betul Mbak. Saya kemarin juga baca di salah satu salah satu media cetak begitu ya, dan juga media online bagaimana kegiatan anak-anak ketika selepas sholat tarawih mereka bisa bermain-main gitu ya dengan imam masjidnya begitu. Saya berpikir ini sangat menarik sekali gitu ya kalau diterapkan di anak-anak kita gitu ya, sehingga anak-anak itu semakin cinta dengan masjid, cinta dengan musola gitu kan. Harapan kita masjid itu kan semakin makmur, dan juga harus masjid kita harus mulai merubah nih metodenya gitu ya, metode biar generasi muda kita itu mereka didekatkan hatinya dengan masjid. Mungkin salah satu caranya ya tadi dengan memberikan games kepada anak-anak dan menjalin bonding dengan anak-anak gitu ya. Misalkan ada satu waktu mungkin imam bisa bagi cerita setelah sholat tarawih begitu ya, bagi cerita dengan anak-anak, kemudian melakukan game bersama anak-anak. Biasanya dicatat juga tuh ya ceramahnya. Iya, biasanya anak-anak begitu gitu. Terus kemudian minta tanda tangan ininya, bisa foto bersama dengan ini, akan menjadi sebuah kebanggaan dan itu akan membangun cita-cita anak-anak ya. Suatu saat someday saya akan pengen nih jadi imam besar seperti ini gitu ya. Ketika imam mampu melakukan bonding kepada anak-anak gitu ya. Semogalah nanti imam-imam kita bisa terinspirasi ya dengan apa yang ada di Turki itu gitu ya. Sehingga anak-anak tidak merasa ke masjid itu sebagai sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah hal yang sangat mengembirakan gitu ya. Mereka sebagai generasi muslim harus dekat dengan masjid tempat ibadahnya gitu. Nah kalau misalnya nih Bu, ada orang tua yang ya mengajak anaknya untuk ya salat tarawih begitu ya, meskipun anaknya katakan nanti lari-lari begitu, tidak apa-apa ya Bu, yang penting diajarkan dulu ya. Iya memang Rasulullah pun ketika sholat juga digoda sama cucunya ya. Iya kan, ada yang minta gendong, tapi Rasulullah dengan sabar gitu ngajarin cucunya bagaimana sholat dengan baik gitu ya, ditaruh dan tidak dimarahin gitu. Dan anak-anak pun juga harus begitu gitu ya. Jadi kita tetap melaksanakan sholat. Nanti setelah sholat anak-anak kita ajak bincang-bincang tentang bagaimana sholat yang baik gitu kan. Sehingga lambat laun pastilah anak-anak itu akan berubah ya, ketika kita menyampaikan dengan tutur bahasa yang baik, dengan contoh yang baik gitu. Nah setelah tarawih nih Bu, biasanya ada tadarusan gitu ya Bu ya. Iya. Ini kan juga merupakan kegiatan positif untuk anak-anak ya Bu. Sambil menunggu jam buka puasa sambil tadarusan. Kemudian seperti apa ini Bu, cara mengenalkan tadarus kepada anak-anak? Iya. Jadi terkadang budaya di masyarakat kita itu ketika menjelang berbuka kita disibukkan dengan menyiapkan menu berbuka ya Mbak ya. Padahal itu adalah waktu yang mustajab kita untuk berdoa, sesungguhnya begitu.
Itu yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, bahwasanya ketika menjelang puasa berdoalah, karena disitulah waktu mustajab kita, doa-doa kita akan Allah ijabahi gitu. Di situ bisa dalam bentuk tilawah, dalam bentuk misalkan menghafal Quran, atau khusyuk dengan berzikir dan berdoa memanjatkan apa yang menjadi mereka hajat mereka, insya Allah pasti Allah akan kabulkan gitu. Dan anak-anak harus dibiasakan itu ya, tanpa pengetahuan maka anak-anak juga tidak akan tahu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, sebagai guru harus menyampaikan itu kepada anak-anak kita tentang waktu-waktu mustajab anak-anak. Ketika bulan puasa itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita, sehingga anak-anak tidak terbiasa dengan ngabuburit, Mbak. Iya, benar. Ketika menjelang puasa mereka malah jalan-jalan kemana, padahal ketika menjelang puasa disitulah doa-doa kita akan Allah ijabah begitu. Mungkin sekalian nih Bu, untuk teman-teman Tribuners untuk tahu waktu mustajab gitu ya Bu, untuk berdoa di bulan Ramadan tuh kira-kira apa saja Bu? Sepanjang selama kita berpuasa itu merupakan waktu yang mustajab, Mbak ya. Yang paling mustajab adalah ketika menjelang berbuka, ketika setelah kita mau sahur, kemudian juga ketika setelah kita sholat subuh hingga matahari terbit, itu adalah saat-saat kita doa-doa itu bisa akan diijabah oleh Allah ya. Jadi Ramadan itu merupakan bulan penuh ampunan, bulan di mana doa-doa kita akan Allah kabulkan begitu. Jadi kita yakini itu dan Allah akan sesuai prasangka kita. Amin amin ya Allah. Jadi, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan gelar mutakin nantinya, Mbak. Iya. Nah ini Bu, selain ada tadarus, nah ini selanjutnya ada sedekah ini Bu. Iya, betul. Kadang anak-anak ini kan apa ya Bu, belum terbiasa untuk berbagi rezeki sedikit rezekinya untuk orang lain. Nah dengan cara bersedekah ini bagaimana Bu ya? Kalau biasanya kan anak mulai diajarkan menabung itu agak ya lumayan bisa ya Bu ya. Kalau bersedekah ini bagaimana Bu? Iya, jadi sedekah ini harus dibiasakan ya Mbak ya. Jadi anak-anak kita berikan ilmu tentang bagaimana Allah akan melipat gandakan gitu ya rezeki kita yang kita belanjakan di jalan Allah gitu. Dan di kami di SMP Al-Falah Deltasari itu, dan juga di jenjang TK, SD, dan SMP Al-Falah Surabaya itu, sedekah itu merupakan hal yang menjadi budaya kami gitu. Setiap hari anak-anak berinfak, Mbak. Jadi mereka menyisihkan uang sakunya, kemudian ditabung, dan itu digunakan untuk misalkan menjenguk temannya yang sakit. Kemudian ada temannya yang sedang kesusahan, orang tuanya meninggal, atau keluarga dekatnya meninggal, itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian juga anak-anak diajarkan untuk bersedekah dengan masyarakat gitu ya. Kalau di kami ada program yang namanya Jumat Berbagi. Iya, Jumat Berbagi itu kami berbagi nasi bungkus, berbagi kue ketika anak-anak selesai sholat Jumat, Mbak. Jadi ketika sholat Jumat itu anak-anak kami bagi ke beberapa masjid. Di sana mereka belajar jadi muazin lah, Mbak. Mungkin untuk jadi imam anak-anak belum bisa untuk anak-anak SMP. Jadi mereka belajar jadi muazin, mereka menatakan sandalnya para jamaah gitu ya. Mereka menyambut para jamaah, menunjukkan tempat wudunya, kemudian ikut mengatur softnya. Itu yang kami lakukan, kami ajarkan kepada anak-anak kami gitu ya. Kemudian setelah itu ketika selesai sholat Jumat, anak-anak berbagi makanan. Itu dari mana uangnya? Dari sedekahnya anak-anak, Mbak. Jadi sedekah mereka yang mereka tabung setiap hari. Itu setiap Jumat mereka akan mengumpulkan uang tersebut. Di kami ada yang namanya remaja masjid ya Mbak ya. Organisasi remaja masjid sekolah. Itu dikelola dan kemudian dibagikan kepada masyarakat. Kemudian di bulan Ramadan seperti ini Mbak, kami juga melaksanakan bina lingkungan dengan masyarakat di sekitar sekolah. Bina lingkungan? Ya, bina lingkungan. Kami melakukan bakti sosial. Jadi warga desa di dekat sekolah kami kumpulkan, kemudian kami bagi sedekah berupa sembako. Iya. Dan alhamdulillah Mbak, ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu ya. Dengan
sedekahnya anak-anak dari sekolah kami gitu ya, dan anak-anak juga bahagia dari tabungan mereka. Mereka bisa berbagi di hari Ramadan gitu. Iya, yang insya Allah pahala juga akan berlipat ganda gitu di bulan Ramadan. Berarti anak-anak sendiri reaksinya juga positif ya Bu ya? Iya, mengetahui uang yang mereka tabung itu dipergunakan untuk seperti itu. Iya, jadi anak-anak mengelola sendiri Mbak. Mulai dari mereka mengkolektif uangnya, kemudian mereka membelanjakannya, tentunya didampingi sama ustadz-ustadzah, hingga mereka packaging dan mereka membagikan kepada masyarakat. Begitu. Wah, Bu Nars, banyak sekali ya yang bisa kita pelajari pada diskusi kita hari ini. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan dari bincang-bincang saya dengan Ibu Usi hari ini ya, itu mengajarkan puasa kepada anak-anak itu sebenarnya tidak sulit, tapi perlu ya Bu tadi, kolaborasi, sinergi, ilmu dan keteladanan, juga sinergi dari orang tua. Sinergi dari orang tua dan guru di sekolah itu sangat penting. Nah, demikian Tribuners diskusi saya dengan Ibu Tuti Silawati terkait Ramadan dan anak-anak. Terima kasih Bu Usi. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan Tribuners yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.